What up, Konco Bima, kembali lagi di BPJ Podcast. Hari ini kita bareng sama Dika Semesta. Halo Gimana kabarnya Mas Mas, Dika? sehat Mas. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong hari ini kegiatannya anak-anak mau ngapain nih BPJ Academy ini? Ini kebetulan kita hari ini tuh ada acara buka bersama. Jadi setiap bulan puasa itu kita anak-anak akademi itu kita kumpulin, nanti buka bersama bareng. Oke, yang belum tahu ya Mas Dika ini manajer dari tim BPJ Academy dan BPJ Junior. Sambil nunggu buka puasa ya Mas ya, kita Iya. mau tanya-tanya beberapa Boleh, pertanyaan ya. boleh. Pertanyaan pertama nih Mas. Mas Dika ini pertama kali atau udah berapa lama gabung sama BPJ? Saya join di BPJ Academy itu mulai tahun 2022 akhir. Pada saat itu saya masuk jadi utility, lalu di 2022 akhir Desember itu saya jadi manajernya. Gitu. Jadi kurang lebih 3 bulan kerja, habis itu saya sama manajer sebelumnya diangkat jadi manajer. Berarti ada kenaikan pangkat? Ya, kurang lebih ada, seperti itu. Ya, ada kenaikan jabatan? Ya. Dulu waktu nge-utility kerjanya ngapain Mas? Sebelum Waktu akhirnya nge-manager? utility itu pekerjaan saya sebenarnya simpel sih. Jadi hanya menyiapkan perlengkapan latihan, lalu lapangan, kita juga mastiin kira-kira anak itu berangkat atau enggak gitu. Jadi lebih ke teknis sih. Sebelum teknis malahan. Jadi pelatih itu nanti terima beres. Jadi Mas Dika dulu awalnya itu? Iya, dulu awal seperti itu. Bedanya sama sekarang jadi manajer apa Mas? Bedanya sama jadi manajer adalah jadi manajer itu ngurusin sebelum teknis, pas teknisnya sama sesudahnya. Jadi ngurusnya lebih banyak. Lebih Iya. Jadi sebelum tanding, pas tanding, sama setelah tanding itu yang ngurusin juga saya. Gitu. Oke. Jadi anak-anak harus disiapin kira-kira apa yang perlu disiapkan. Ketika sudah main itu apa lagi yang harus dilakukan. Setelah main itu apa lagi yang harus dilakukan lagi, itu nanti urusan saya. Udah langsung Iya. urusan langsung ke manajer sekarang ya? Iya, betul. Nah, motivasi terbesar apa Mas Dika sampai akhirnya tetap bertahan terus-terusan untuk ngurusin ibaratnya anak-anak ini ya yang ini kan ibaratnya bibit-bibit baru basket gitu lah ya? Iya. Motivasi terbesar saya sebenarnya mudah sih. Jadi saya cuma pengen anak-anak itu bisa basket, ya kan. Tapi mereka juga punya karakter yang bagus. Nah, saya pengen mencoba menumbuhkan bisa nggak sih anak-anak muda yang skillnya biasa atau bisa dibilang nggak kepake lah di sekolah itu bisa nggak masuk BPJ Academy, kita bina, kita bimbing, jadi biar mereka juga lebih baik ke depannya gitu, secara skill dan secara karakter. Kalau selama udah 3 tahun ini ngejalani jadi manajer ya sama utility, tantangan terbesarnya apa selama ini? Tantangan terbesar saya itu sebenarnya yang pertama itu anak-anak itu kadang-kadang mudi. Ya, jadi namanya anak kecil ya, anak kecil, anak muda itu masih mudi, belum ngerti lah prioritasnya itu kalau mau tanding atau ketika latihan itu prioritasnya apa mereka belum ngerti gitu. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya itu. Terus yang kedua itu adalah karena orangnya juga berubah-ubah, banyak yang keluar, banyak yang masuk. Jadi mungkin nggak bisa konstan sama terus. Jadi pasti selalu berubah. Tapi kita tetap usahakan ya gimana caranya tetap konsisten dari kaminya, dari tim kepelatihan, dari staff itu tetap konsisten. Jadi ketika orang masuk itu ya sebenarnya sama aja pace-nya. Jadi nggak ada yang berubah. Kan berarti selama 3 tahun ini selain tantangan itu berarti kan reshuffle anak-anaknya banyak banget ya? Berarti ada yang masih stay dari dulu pertama Mas Dika masuk? Masih ada yang dari kelas 1 SD masih ikut sampai sekarang. Ada juga yang baru-baru, yang kecil-kecil tuh banyak yang baru-baru. Jadi ya beragam sih. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Ada yang udah lama banget, ada yang baru banget gitu. Oke. Jadi jumlahnya beragam dan macam-macam gitu. Macam-macam Oh. tantangannya itu juga ya, macam-macamnya itu ya. Macam-macam juga, iya. Perkembangan paling pesatnya atau perkembangannya apa sih buat anak-anak ini sebenarnya? Kalau orang tua cerita ke kita itu adalah perkembangan karakter anaknya. Jadi ada beberapa anak yang memang masuk itu masih agak mudi, masih agak suka marah. Sekarang udah mulai berubah. Jadi perkembangannya lebih ke situ sih. Untuk basketnya sendiri juga mereka juga berkembang, tapi juga karena latihannya beragam, ada yang datangnya sekali seminggu, ada yang 2 kali seminggu. Jadi untuk pesatnya itu juga kurang. Jadi kita juga masih ngejar anak-anak biar mereka juga mau rajin latihan gitu. Karena ya kembali lagi tantangan kami adalah anak-anak juga sekolah, mereka punya kegiatan lain ya kan. Kita nggak bisa maksain lah anak-anak itu mau harus paksa basket terus, kita juga bisa. Kita juga sadar lah. Nah, maka dari itu kami tuh pengennya ketika datang latihan, ketika berangkat ke sesi latihan, anak-anak itu udah niat, komitmen, jadi latihan itu berarti gitu. Jadi nggak yang datang doang, capek, keringetan, nah, seperti itu. Kamu pengennya ketika datang latihan mendapat sesuatu dan belajar sesuatu. Jadi setiap latihan tuh kami pengen anak itu seperti itu terus. Nggak cuma basketnya aja yang berubah ya? Iya, jadi memang kami targetnya utamanya basket. Maksudnya kami memang pokoknya itu ngajarin basket, cuman kami tidak ingin karakternya itu kelewat.
anak-anak itu bisa basket tapi karakternya bagus. Jadi nggak separuh-separuh. Main basketnya bagus, karakternya jelek, atau karakternya bagus tapi main basketnya juga biasa aja, kami nggak mau. Kami maunya kalau bisa ya semaksimal mungkin dua-duanya bisa. Dua-duanya dapat. BPJ Academy filosofinya apa tuh Mas? Filosofinya BPJ Academy itu adalah kami pengen memunculkan atau memupuk bibit-bibit pemain yang karakternya bagus dan mainnya juga bagus. Gitu. Jadi secara skill dapat dan secara attitude juga dapat. Karena saya selalu bilang sama orang tua, orang kalau latihan basket itu pasti jago. Ya, latihan terus itu pasti jago. Kan belum tentu nanti attitude-nya bagus. Nah, kami pengen basketnya jago, basketnya bagus nih, dan attitude-nya juga bagus. Gitu. Karena saat ini kan nyari orang seperti itu susah. Nah, kami pengen orang-orang seperti itu muncul dari kami. Gitu. Jadi kami pengen anak-anak itu keluar. Memang mungkin nggak semuanya jadi pemain basket, cuman at least mereka keluar dari sini, mereka mentas dari sini itu attitude-nya bagus semua. Jadi mereka juga jadi orang yang bener gitu loh. Benar. Yang baik gitu. Orang yang berguna gitu ya. Itu. Gak cuma latihan basketnya doang tapi berguna juga. Betul. Nah ini Mas, sambil cerita-cerita dikit Mas Dika itu kan ngobrol pernah ngomong kalau misal BPJ Academy ini khususnya untuk pembinaan anak-anak yang mungkin belum punya skill basket. Yes. Tapi Mas Dika juga nge-managerin tim junior. Ya. Yang dimana itu udah lebih advance lah ya. Nah, boleh diceritain sedikit nggak perbedaan tim junior sama tim akademinya? Kalau junior sama akademi itu sebenarnya bedanya lebih ke tujuannya. Jadi kalau akademi itu memang tujuannya kami memupuk, ya kan, membibit pemain-pemain yang memang dari nol. Jadi baru belajar basket, anak-anak kecil, anak-anak SD itu baru belajar basket, itu tujuannya ke akademi. Jadi lebih ke suka basket dulu kalau akademi itu sebenarnya. Nah kalau di junior itu tujuannya sudah lebih spesifik. Kami pengen mereka bisa bertanding, mereka juga skillnya lebih bagus lagi. Nah nanti di junior ini lebih keras lagi latihannya. Jadi di akademi ini kan masih kita mengenalkan basket dulu secara basic ya kan. Anak-anak sudah jadi basicnya setengah mateng ya kan, baru kita pindah ke junior. Biasanya seperti itu. Kalaupun misalnya mereka prefer ke klub lain, kita juga nggak ada masalah. Oke. Tadi ngomongin barusan bahwa kalau misal yang basicnya di akademi udah oke, akan pindah ke junior. Ada nggak sih proses seleksinya buat masuk ke junior dari akademi misal? Seleksi sih ada ya, cuman nggak yang seketat itu. Jadi kami tetap ada seleksi, mungkin setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu kami seleksi. Kami juga pengen yang di junior ini juga rame. Jadi seleksinya lebih ke kami tes basic-basic skill basket sih, finishing, dribble gitu. Jadi pemahaman mereka tentang game. Ketika main itu seperti apa, itu seleksinya biasanya seperti itu sih. Kalau memang belum mumpuni ya kami katakan secara gamblang ya memang belum bisa, jadi harus latihan dulu. Kita nggak nutupin kekurangan anak lah gitu. Kami nggak pengen, kami juga berkata-kata manis. Jadi kalau memang nggak bisa ya kami bilang nggak bisa. Berarti jujur belum, ya lah. Iya jujur. Kalau belum bisa kita bilang belum bisa, kalau sudah bisa ya kita mau. Oke. Aku mau tanya, sistem latihannya beda nggak yang dari akademi sama yang junior? Beda tapi sedikit sih. Jadi kalau akademi itu biasanya di weekend, yang kecil-kecil, yang anak-anak itu biasanya di weekend. Kidos itu di weekend 2 kali atau sekali seminggu. Gitu. Terus kalau yang udah agak SMP, SMA itu sama 2 kali, cuman tempatnya biasanya di Town Hoops sama di Kerdosono kadang-kadang. Kalau ngomongin soal pengembangan, soal latihan dan lain-lain. Tadi Mas Dika sempat nyinggung soal bahwa pengennya BPJ Academy sama junior tuh juga nggak cuma ngomongin soal basketnya jago, tapi juga ngomongin soal karakter. Nah, seberapa berpengaruhnya sih sebenarnya BPJ Academy ke karakter dan mentalitas pemain-pemain muda ini? Untuk sejauh ini sih kami belum ada ukuran seberapa jauh ya. Cuman kalau kami lihat dan kami ngobrol dengan orang tua, dengan pemain itu memang mereka merasakan perubahan yang signifikan. Dari mungkin butuh waktu setahun ya seperti itu. Setahun atau 1,5 tahun, tapi mereka memang merasakan adanya perubahan dari skill bermain, dari attitude mereka. Itu orang tua bisa yang menyampaikan. Tapi kalau skill bermain kan kita bisa nanya ke anak-anak, kamu merasa mainmu seperti apa sekarang? Gitu. Sudah ada perubahan belum? Jadi kami juga tetap kami mencari info lah dari anak-anak sendiri. Apa yang kami ajarkan itu sebenarnya masuk gak sih? Apa yang diajarkan oleh pelatih itu sebenarnya berhasil gak sih? Nah itu kami biasanya nanya ke anak-anak dan orang tua, biasanya gitu. Apakah nanti, Mas ternyata ini anak saya kok nggak berubah ya? Gitu. Nah, nanti kita cari masalahnya di mana kira-kira nggak berubah ini. Apakah ada permasalahan di materi yang kami sampaikan, atau misalnya anaknya memang mungkin ada kebutuhan khusus yang orang tua juga tidak mengatakan ya kan? Kita biasanya seperti itu. Berarti ibaratnya Mas Dika juga tahu ya kalau ada permasalahan apa di teman-teman akademi itu, ada dapat laporan terus gitu-gitu ya dari orang tua pasti ya? Tahu ya, karena mereka lapor kan. Jadi saya kurang lebih tahu lah
Ya sedikit banyak tahu, Sedikit. sedikit banyak tahu permasalahannya apa. Saya juga mencoba memahami background anak-anak, background orang tua. Jadi semuanya dipahami lah sih. Sebenarnya kalau dari Mas Dika sendiri sebagai manajer tim, ada nggak sih target jangka panjang? Target jangka panjangnya jelas ya, kita kan ada tim Bima Perkasa Senior ya. Kita punya tim pro, jadi kami ya pengennya anak-anak itu yang besok latihan, yang besok masuk itu juga muaranya ke masuknya ke Bima Perkasa Senior. Jadi mereka bisa main di liga profesional gitu. Oke. Tapi dengar-dengar Mas, kemarin kan kita sempat ngobrol. Ada yang udah sempat diajak latihan sama tim pro. Ada satu orang sebenarnya. Sebenarnya yang diminta itu ada dua, cuman yang berangkat itu hanya satu. Karena yang satu lagi itu ngurusin kuliah kalau nggak salah waktu itu. Jadi yang berangkat cuma satu. Ceritain sedikit Mas soal itu, namanya atau gimana ceritanya. Jadi yang diajak latihan itu namanya Alan. Alan itu sekolah di Bosa. Dia sekarang kelas 3. Ini kan baru cari kuliah ya. Jadi tahun kemarin itu dia diminta sama manajer pro untuk ikut latihan di tim pro. Saya ajaklah dia, ini kamu diminta untuk latihan, kamu kira-kira sanggup nggak? Anaknya nyanggupin. Nah, kita berangkatlah ke Gor Pancasila. Waktu itu latihannya di Gor Pancasila. Jadi kita berangkat ke sana, saya kasih baju, saya siapin jersey kan, jersey udah disiapin. Saya tinggal waktu itu. Maksudnya saya tinggal keliling lapangan, saya pengen lihat lapangannya kan. Ketika saya balik, visionya ngomong ke saya, ini Mas, pemainmu cedera. Kaget saya. Kenapa kok cedera? Orang nama latihan kan. Terus ketika saya datengin, saya tanya, kamu kenapa kok cedera? Aku takut Mas. Jadi grogi katanya. Jadi grogi terus menyebabkan dia cedera. Tapi seneng ya Mas Dika, itu kan sebuah pengalaman berarti banget ya buat anaknya gitu. Iya. Itu pengen banget nggak Mas Dika nge-push kayak gitu lagi terus-terusan ke anak-anak itu? Kita sih sebenarnya pada dasarnya nge-push ya. Jadi kita pengen anak-anak itu semuanya bermuara ke Bima Perkasa Pro. yang pro ya kan. Tapi kan kembali lagi namanya anak itu kan juga punya pilihan ya. Jadi mereka punya preferensi ya kan. Kita yang penting dari kami prinsipnya adalah kami dari tim pelatih dan tim staff itu kami menge-push anak-anak untuk sampai ke situ. Kami sediakan fasilitas materi, kami sediakan support untuk anak-anak untuk sampai ke situ. Misal pun anak-anak nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Karena itu pilihan mereka. Karena kan kita juga nggak bisa ngatur ya. Bener-bener. Jadi mereka mau ke situ, yuk begini caranya. Tapi kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. At least kamu tahu kalau kita sudah ngasih kamu jalan untuk ke situ. Kesempatan. Iya, Iya. kita kasih kesempatan. Nah, kalau sekarang mau terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak pesan-pesan buat Mas Dika, buat anak-anak yang mungkin yang nonton video ini, mau join ke BPJ Academy terutama, atau mungkin pesan Mas Dika aja deh buat anak-anak yang lagi mau mulai basket? Mungkin pesan ke orang yang baru mulai basket Iya, aja bener-bener. gitu ya. Kalau aku sih pesannya simple ya. Jadi belajar itu nggak kenal usia. Jadi mau umurnya berapapun itu silahkan belajar. Ya dalam konteks ini belajar basket itu nggak ada masalah. Mau umur 15, mau umur 20, mau umur 25 atau bahkan 30 itu nggak ada masalah. Ya. Jadi kebetulan di BBJ Academy juga kami menerima semua umur. Ya bahkan ada yang sampai 35 umurnya. Oh, iya. Tapi itu privat. Oh. Tapi dia latihan privat ya kan. Kita menerima karena kami memegang prinsip adalah ilmu itu hak semua orang. Iya. Jadi monggo mau umurnya berapapun silahkan. Asal ada kemauan belajar pasti bisa. Ya dan itu yang kami tekankan ke anak-anak. Mau kalian saat ini belum bisa, ini kan sekarang. Besok belum tentu. Yang penting kuncinya cuma satu, belajar. mau dan Mau kemauan. belajar dan punya kemauan. Iya. Dan konsisten. Bener. Konsisten soalnya susah banget. Ya itu. Apalagi anak-anak ini kan kayaknya masih muda-muda, Itu. masih mudi. Jadi masih labil, masih banyak Iya. keinginan ya kan. Jadi yang susah itu konsistennya. Iya bener. Oke. Tugasnya kami sebenarnya aja itu. Kami hanya ingin menanamkan itu aja. Biar konsisten Biar terus. konsisten. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Thank you banget Mas Thank you, Dika Mas. udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Sampai jumpa di BBJ Podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.